Halo semua, kembali lagi bersama kami di Modem Si Merah. Dan untuk kesempatan kali ini kita bakalan mempelajari cara setting TP-Link TLWR 844N sebagai penangkap dan penyebar sinyal WiFi ya. Nah, apakah perangkat ini yang harganya masih terjangkau bisa kita gunakan untuk menangkap dan menyebarkan sinyal internet di lokasi atau ke tempat-tempat di rumah kita yang tidak tercover oleh sinyal utama dari router kita. Nah, sekarang kita bakalan coba praktekkan di alat ini bagaimana setelah kita menangkap dan menyebar kembali sinyal internetnya, apakah cocok atau tidak ya, seperti itu. Karena seperti yang kita lihat di kotak dari router ini, dia sudah tertera mode ya yang bisa kita gunakan sebagai penangkap dan penyebar internet, yaitu menggunakan WISP mode ya. Jadi si perangkat ini kita tugaskan menangkap, kemudian dia bisa menyebarkan kembali sinyal internet di lokasi yang tidak tercover oleh sinyal WiFi utama. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Tenang saja, di sini untuk melakukan konfigurasi kita bakalan menggunakan handphone ya, supaya kalian juga bisa melakukan konfigurasi apabila tidak memiliki PC atau laptop di rumah. Nah, untuk handphone yang kita pakai di sini yaitu menggunakan handphone Android, teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung masuk saja ke WiFi kita, yaitu ini ya, untuk mencari perangkat dari TP-Link ini. Nah, untuk mengakses ke router ini kita harus melihat dulu nama SSID atau nama WiFi bawaan ini apa. Nah, ini TP-Link D240 ya. Sudah ketemu di sini, langsung kita connect saja seperti itu. Nah, setelah terhubung seperti ini, selanjutnya baru kita lanjut melakukan konfigurasi perangkat untuk menangkap dan menyebar sinyal internet di lokasi yang tidak tercover oleh sinyal utama. Oke ya, untuk nama dan passwordnya ada di bagian belakang dari router ini. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan coba melakukan konfigurasi, yaitu cara setting TP-Link TLWR 844N sebagai penangkap dan penyebar. Nah, untuk melakukan konfigurasi di sini kalian bisa pakai browser yang ada di handphone atau kalian bisa download juga di Play Store ya. Karena di sini sudah ada Chrome, jadi kita pakai Chrome saja ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita buka yaitu untuk mengakses ke sistem dari router ini, yaitu dengan mengetik alamat IP seperti ini ya, 192.168.0.1. Nah, ini dia ya, alamat IP untuk mengakses ke sistem router dari TP-Link ini. Jadi tinggal kita buka saja. Nah, ini dia tampilan awal dari router TP-Link TLWR 844N ya. Nah, di sini kalian diminta untuk memasukkan password baru. Jadi kalian masukkan saja password barunya apa ya. Untuk contoh di sini admin 123 aja. Jadi supaya lebih mudah untuk mengingat seperti itu. Kalau sudah, ini bisa tekan let get started ya. Jadi kita lanjutkan. Dan pada tahap ini kita diminta untuk mengatur jadwal ya. Jadi di sini kalian cari aja +7 ya. Kita pakai jam Indonesia saja ya. Nah, ini dia ya, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ada nggak di sini? Kita cari +7. Nah, ini dia. Kalau sudah ketemu, next lagi. Nah, ini bisa di skip dulu ya, karena kita bakalan menggunakan wireless ya, bukan port 1 yang di belakang ini. Jadi kita menggunakan media wireless, tidak menggunakan port 1 ini, jadi bisa di skip aja. Oke ya, skip. Nah, di sini kita diminta untuk membuat nama WiFi ini. Namanya apa? Nah, ya seperti itu ya. Untuk contoh di sini kita bakalan buat dengan namanya seperti ini. Modem Si Merah seperti itu ya. PP ya, penangkap dan penyebar. Kemudian untuk password. Nah, untuk password ini penting ya. Jadi kalian bisa buat password yang rumit, yang susah ditebak seperti itu ya. Untuk contoh saya buat seperti ini aja. Nah, kalau sudah, nah berikutnya yaitu kalian tekan next. Nah, ini kita next lagi. Oke, di sini ada konfirmasi ya. Jadi ada waktu yang sudah kita tentukan, kemudian
frekuensi dari wireless yang kita hidupkan, kemudian nama dan password. Nah, ini kalau misalnya kalian suka lupa, ini dicatat ya. Kalau misalnya ingatan bagus, ini bisa ditekan next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini si WiFi kita akan melakukan restarting ya. Jadi dia bakalan melakukan restart dan hidup kembali ya. Oke, sudah tersambung. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke Google Chrome-nya ya. Oke, di sini kalian refresh aja ya. Press untuk masuk lagi ke sistem dari router ini. Nah, untuk local passwordnya yaitu password yang barusan kita setting admin 123. Kemudian login aja. Untuk melanjutkan ke dalam sistemnya. Ya. Kalian perhatikan di bagian samping itu ada ini. Ada semacam garis ya, semacam garis putus-putus mirip USB. Kalian tekan ini. Nah, supaya kita bisa merubah modenya ya sebagai penangkap dan penyebar sinyal internet. Nah, di bagian sini kalian cukup pilih yang ini, WISP mode. Nah, inilah mode yang kita pakai untuk menangkap dan menyebar akses internet ya menggunakan router dari TP-Link TLWR 844N. Kemudian kita oke aja dan kita restart ya. Di sini kalian tekan aja reboot. Di sini kalian tunggu aja ya sampai proses ini selesai, nanti baru bisa perangkat ini kita pakai untuk menangkap dan menyebar sinyal internet. Oke, kalau sudah di sini kalian bisa tekan ini. Kita cek. Oke, disconnect dia. Jadi kita sambung ulang dulu ya. Kita sambung ulang, mana dia? Belum kelihatan ya. Kita tunggu saja dulu sampai SSID-nya muncul di sini baru kita lanjut ya seperti itu. Nah, ini dia. Sudah kelihatan, langsung kita checklist lagi ya. Kemudian kita balik ke sini, kita bisa akses lagi ke alamat IP yang ini. Dan di sini passwordnya admin 123 ya, sesuai dengan yang barusan kita setting. Jangan salah, nanti tidak masuk ya. Nah, di sini kita checklist, kemudian WISP modenya sudah jalan, oke. Kemudian kita next lagi. Nah, pada tahap ini kita diminta untuk memilih perangkat yang mau kita tangkap, kemudian baru disebarkan kembali oleh perangkat dari TP-Link ini ya. Jadi kita perluas aja sinyal dari ini ya, Desel Home 15A1 ini. Kita coba aja yang ini. Kemudian selanjutnya kalian diminta untuk memasukkan password. Nah, untuk password ini itu biasanya suka ada di bagian belakang dari router yang kalian pakai ya. Untuk contoh di sini saya menggunakan modem Orbit Telkomsel, jadi passwordnya ada di sini ya. Jadi kita masukkan dulu passwordnya. Oke, kalau sudah ini bisa ditekan oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk tahap berikutnya di select connection tipe ini, kita bisa pilih yang dynamic aja ya, supaya dia langsung melakukan konfigurasi secara otomatis ya. Kita pilih yang dynamic IP, kemudian kita tekan next. Nah, di sini kalian diminta untuk melakukan konfirmasi apakah namanya seperti ini atau mau kalian rubah lagi ya. Kalau misalnya ya, jadi kita tekan next ya untuk melanjutkan proses ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada sekali lagi konfirmasi, kita tekan next. Nah, selanjutnya si router ini bakalan melakukan koneksi ya terhadap router yang kita tembak ini. Nah, untuk contoh di sini kita menggunakan modem Orbit Telkomsel, berarti si router TP-Link ini dia bakalan melakukan koneksi terhadap modem Orbit Telkomsel yang ada di rumah saya ini. Begitu juga dengan kalian, nanti dia bakalan terkonek terhadap WiFi yang kalian tembak itu. Oke, setelah kita tunggu, jadi di sini kita tinggal koneksi ulang ke sini ya. Modem si merah PP ya, seperti ini.
Oke, sudah terhubung ya. Sekarang kita lihat ya berapa MB bandwidth yang bisa diangkut oleh router ini. Kita pakai Chrome saja ya. Kita tes speed testnya berapa ya. Go. Oke, bisa membawa 6 ya. 6 MB per second. Ini lumayan ya untuk kalian pakai sendirian di ruangan atau di kamar kalian yang tidak tercover oleh sinyal WiFi utama. Ini tidak bakalan nge-lag ya. Sekarang kita lihat bagaimana ketika kita scroll TikTok. Oke, mantap ya. Beginilah cara setting TP-Link TLWR 844N sebagai penangkap dan penyebar internet. Silahkan kalian coba, semoga kalian juga bisa dan terbantu ya.